udah menjelang berbuka ya, sore ya. Oke. Sesi sekarang uniknya, sesi sekarang itu yang daftar sekitar 600 orang. Ini yang on berapa orang nih? Baru 153 ya. Sekitar 600 orang, tapi yang bisa masuk maksimal cuma 500 orang. Ya, biasanya sih nggak sampai sebanyak itu 100% datang. Paling 30% sampai 40% yang memang hadir di webinarnya gitu. Nah, untuk webinar kali ini spesial Ramadan, jadi nggak biasanya kan malam jam 7, sekarang kita menjelang berbuka, supaya barokah berbukanya, ada ilmu yang didapat. Sekarang kita diskusi dan akan ada sharing dari Kang Eko atau Mas Eko sebutnya? Kang aja deh. Ya udahlah, kita sundain aja ya. Kang Eko. Kang Eko dari rumah dan saya pun dari rumah karena kita nggak bisa ngantor. Di masa COVID ini kita menghargai keputusan pemerintah untuk bisa kerja dari rumah, dan alhamdulillah kalau engineer sih bisa dari rumah ya sebetulnya sekarang ya. Kerja dari rumah tuh udah nggak masalah. Udah nggak ada masalah, remote juga. Yang penting kan komitan lancar lah. Oke. Sebetulnya dari Kodepolitan nggak ada info signifikan yang mau dikasih tahu. Paling karena kemarin kan awal April Mei kita pernah ngomongin soal ada hackathon Asia Pasifik soal antara HIR dan IBM. Jadi kalau misalnya teman-teman masih mau ikutan, itu masih dibuka karena summit terakhir tanggal 24 Mei. Jadi masih ada waktu 1 minggu. Kemudian nanti daftarnya cek aja, linknya ada di Kodepolitan untuk hackathon, tinggal di search. Kemudian informasi lanjutannya, course-nya Kodepolitan lagi potongan nih, diskonnya silahkan diklaim. Jadi cek langsung ke website Kodepolitan. Lalu untuk topik sekarang kan dari awal kita bulan lalu bahas soal produk, kemudian kemarin bahas soal blockchain, bahas soal bahkan ada yang bahas soal CV atau hard, gimana cara membuat CV yang baik. Nah sekarang spesial dari Eko, kayaknya sebagian besar semua yang ikut udah tahu banget Eko Kurniawan Kandedi itu siapa. Dari tahun sebelum 2010. Kok buat konten dari kapan sih? Dari 2000? Jangan bocorin generasi kapan dong. Buat konten itu dari 2008 ya? 2000. Iya, udah lama sih, cuma dulu sempat vakum lama gitu, baru sekarang lagi bikin kontennya. Jadi 2008 terus tahun 2010-an gitu ya. 2014-an ya paling ya masuk ke mulai sibuk sama kerjaan. Baru balik lagi 2019-an ya konten-konten tuh. Baru setahunan lagi lah. Nah, mungkin kenalin dulu deh. Kok boleh kenalin dulu dirimu siapa? Oh, di slide ada sih sebenarnya. Atau mau kita di slide aja kenalannya? Wah, oke lah, siap. Oke, untuk selanjutnya kita siap-siap ya teman-teman, sampai jam 5 nanti kita simak penjelasan dari Eko. Tips triknya untuk buat teman-teman biar jadi programmer yang sangat-sangat superb sebutannya. Tadinya kan Zero to Hero udah jelasin ya, tapi belum di start. Untuk selebihnya silahkan Kang Eko. Mungkin kita tidak terlalu monoton, maksudnya kalau misalnya per 15 menit kita break dulu deh, nanya gitu ke grup. Karena kemarin kalau ada yang ditanyain dan menarik, bisa ditanya aja, nanti moderator langsung nge-hold. Oke. Pertanyaan langsung di Slido ya teman-teman. Nanti saya ambil tiap 15-20 menit saya angkat satu pertanyaan untuk dibahas. Gitu aja kali ya. Oke, sip. Silakan Mang Eko. Oke, kita mulai. Oke, tadi udah dijelasin ya. Jadi ide awalnya itu sebenarnya from zero to hero. Jadi gimana proses kita dari awal sampai, ya bukan sampai akhir sih ya, tapi menjadi hero di tech company. Nah, oke. Ini agendanya nggak terlalu banyak sih. Ya takutnya kalau banyak juga kepanjangan ya. Jadi pertama nanti kita akan bahas, saya kasih warna-warna dulu. Yang pertama kita kenalan dulu sama saya, mungkin teman-teman ada yang belum kenal juga. Terus kita akan bahas kenapa sih sekarang itu cocok banget kita kerja di perusahaan teknologi gitu ya. Nggak lagi perusahaan konvensional. Apalagi kan sekarang otomatis yang ikutan sini kebanyakan kan orang teknologi ya. Jadi ini tuh kayak masa-masanya, zamannya keemasan buat kita.
sebagai orang teknologi. Next-nya kita akan coba bahas tentang persiapan masuk perusahaan teknologi, terus awal berkarir di perusahaan teknologi itu seperti apa. Lalu nanti di tengah-tengah karir nanti teman-teman akan memutuskan pengen jadi spesialis atau generalis. Lalu tips triknya ketika bekerja itu seperti apa, dan yang terakhir ada istilahnya side project atau freelancing. Oke, kita langsung aja untuk ngehemat waktu. Oke, kenalan dulu paling ya. Nama saya Kurniawan Kennedy. Saat ini kerja menjadi technical architect di Blibli. Saya sendiri di Blibli udah lama, mungkin sekitar 5 tahun. Dan kalau di total, pengalaman kerja saya sekitar 11 tahun lebih. Jadi saya mulai kerja itu tahun 2009 ya. Jadi udah hampir 11 tahun. Dan saat ini lagi seru-serunya bikin konten di YouTube. Dulunya sih senang ngeblog ya, nulis, tapi sekarang lebih senang bikin konten. Tapi kontennya ya tutorial lah kebanyakan. Ya mungkin dulu teman-teman kayak Singgi tahu kalau saya sering nulis, tapi sekarang udah jarang banget nulis. Kayak tahun 2015 terakhir udah nggak pernah nulis lagi. Oke, saya kerja di Blibli saat ini. Blibli itu sebenarnya bukan startup, jadi kalau teman-teman mikirnya kalau Blibli itu startup itu salah besar ya. Blibli itu sebenarnya company biasa, dia anak perusahaan dari Jarum, emang dibikin. Kalau startup itu kan biasanya ada founder ya. Kalau di Blibli itu nggak ada founder, itu beneran perusahaan yang dibikin langsung sama Jarum. Didirikan tahun 2010 dan resmi launching 2011. Nah, sebenarnya kita booming teknologi company itu tahun 2012 waktu itu. Jadi kalau misalnya teman-teman yang generasi saya yang ngerasain gimana kerja tahun 2009 itu sebenarnya nggak enak banget jadi orang teknologi. Jadi kayak istilahnya kayak orang yang tertindas lah kalau zaman dulu tuh. Kalau sekarang tuh nggak, teknologi itu kayak lagi jaya-jayanya. Nah, saat ini kita ada 1.500 karyawan lebih kayaknya ya, dan salah satu top 10 e-commerce di Indonesia. Nah, karena kita sekarang ngomongin teknologi, ini soal teknologi di Blibli. Saatnya tuh orang teknologinya sendiri ada sekitar 150 orang, jadi lumayan banyak juga. Bahkan saya sendiri mungkin nggak kenal semua orang karena saking banyaknya. Dan saat ini teman-teman mungkin taunya website e-commerce kayak Blibli, Tokopedia, Lazada, atau Bukalapak itu taunya ya aplikasi e-commerce gitu ya. Padahal sebenarnya di dalamnya itu banyak banget aplikasinya. Itu kalau saat ini sendiri di Blibli ada sekitar 200 jenis aplikasi yang live di production. Jadi kalau lihat websitenya www.blibli.com itu sebenarnya bukan satu aplikasi, itu semuanya ada 200 aplikasi. Itu banyak banget. Dan saat ini kalau pengen tahu teknologi apa yang kita adopsi, itu di back-end-nya kita mayoritas pakai Java. Ada Python, itu cuma buat data science. Nah, selain itu untuk front-end-nya kita Vue.js. Jadi kalau teman-teman ngerti Vue.js, mungkin bisa coba-coba join ke Blibli. Saat ini kita lagi migrasi gede-gedean dari Angular ke Vue.js untuk front-end-nya. Oke, mungkin sekian soal pengenalan saya ya. Nggak usah panjang-panjang. Nah, kita langsung masuk ke materi aja. Pertama, kenapa perusahaan teknologi? Nah, di sini rata-rata harusnya teman-teman dari teknologi semua lah ya. Jangan, ya sebenarnya saya punya banyak teman yang orangnya dulunya bukan dari teknologi, kayak saya punya mentor yang sebelumnya tuh orangnya dari teknik industri, tapi dia akhirnya banting setir masuk ke teknologi. Dan sekarang saya banyak dapat ilmu dari beliau. Itu namanya tuh Pak Endi. Pak Endi itu sekarang dikenal banget di komunitas Java, tapi beliau itu bukan lulusan orang informatika, beliau itu lulusan orang teknik industri. Jadi sebenarnya teknologi itu, jadi tadi saya lihat ada yang nanya gimana kalau yang background-nya bukan teknologi ya, itu nggak ada masalah sebenarnya. Selama kita pengen belajar, itu nggak ada masalah di teknologi itu. Oke, kita sebelum jawab kenapa kita perlu kerja di perusahaan teknologi atau bikin perusahaan teknologi, nah mungkin saya flashback dulu ke beberapa contoh kasus. Nah, ada yang tahu nggak ini? Udah tahu lah ya. Yang mana tuh? Semua orang pada nonton di Netflix sekarang. Nggak bisa, saya pakai IndiHome. Oh, nggak bisa ya? Saya juga pakai Telkomsel sih. Ya, diakalin lah pakai VPN. VPN. Bayar 2 kali dong. VPN sama Netflix. Aduh. Ya, gitulah. Tapi ya, intinya Netflix sekarang menjadi, istilahnya pendistribusi film terbesar, nggak cuma di Indonesia, nggak cuma di Amerika ya, maksudnya di dunia. Nggak ada yang sekarang ngalahin Netflix. Ya, mungkin sekarang lagi ada Disney Plus ya. Disney Plus juga masih kalah jauh sama si Netflix. Nah, faktanya adalah Netflix itu sekarang menjadi penyedia streaming film terbesar di dunia. Tapi fakta lucunya adalah
tidak punya bioskop. Jadi kalau kita nyari gitu ya ke mall, saya pengen nyari bioskop Netflix itu nggak ada gitu. Kita mau nyari apapun tempat offline-nya di Netflix itu nggak ada. Nah ini hal yang lucu gitu. Jadi dia itu bisa nguasain dunia untuk streaming film atau ya istilahnya nonton film, tapi dia tidak punya bioskop sama sekali. Nah ini fakta yang unik. Atau yang udah ya ini yang nggak diblokir ya, nggak diblokir kan kalau ini kan Spotify. Mau enggak lah, ini langganan banget ini. Nah, kalau Spotify, ya yakinlah sekarang udah pada orang dengerin musik pakai Spotify gitu ya. Zaman saya dulu masih bajak-bajakan MP3 ya. Datang ke mall, beli MP3 bajakan, di copy ke laptop ya gitu. Zaman sekarang itu udah download atau enggak? Ya, download ya MP3 bajakan. Nah, sekarang tuh udah orang pakai Spotify. Nah, faktanya lagi adalah Spotify adalah penyedia streaming musik terbesar di dunia saat ini ya. Mungkin yang keduanya kayak Apple Music sekarang yang baru launching. Nah, lucunya lagi tidak punya toko juga. Zaman saya dulu, waktu belum booming internet, saya kalau mau dengerin musik ya datang ke toko musik gitu ya, beli kaset. Lumayan mahal waktu itu satu kasetnya kayak 20.000. 20.000 itu zaman dulu mahal banget. 25 ribuan, 25 ribu ya. Itu masih kaset tip biasa gitu ya, pakai pita. Dan sekarang orang udah nggak, semua sekarang udah dengerin Spotify. Dan lucunya ini sekarang Spotify nggak cuma dipakai sama orang yang ngerti teknologi, bahkan orang yang nggak ngerti teknologi pun udah pada pakai Spotify. Next-nya nih, ada yang tahu nih, Airbnb. Airbnb itu tempat buat kita ini ya, buat apa? Kayak menginap lah ya, menginap kayak ada kalau misalnya kita punya rumah kosong bisa disewain di Airbnb. Nah, Airbnb itu dulu booming banget di Amerika karena dia menjadi salah satu startup unicorn tercepat. Jadi hanya dalam waktu 2 atau 3 tahun dia langsung jadi unicorn gitu ya. Dan setelah disurvei, Airbnb dengan cepat hanya dalam waktu kurang dari 5 tahun dia menjadi jaringan hotel terbesar di dunia. Jadi jaringan hotel yang gede aja kayak Hilton dan sebagainya itu langsung kalah sama Airbnb. Nah, lucunya adalah si Airbnb itu nggak punya hotel gitu ya. Jadi dia bisa menjadi jaringan hotel terbesar, tapi dia sendiri nggak punya hotel gitu. Nah, ini banyak fakta-fakta unik kalau misalnya kita perhatiin di teknologi company yang ada di dunia saat ini. Nah, balik ke lokal deh. Ada yang sering, ya sekarang kita jarang beli tiket kali ya, tapi dulu sering banget kita kalau mau jalan-jalan, kita bukanya misalnya tiket.com atau Traveloka gitu ya. Waktu zaman saya dulu kuliah, kita kalau misalnya mau jalan-jalan, kalau ke Bandung misalnya, Pak Singgi kalau mau ke Jakarta, kita kan datang ke travel agent ya, ngantri dulu lama gitu. Kalau zaman sekarang enggak gitu ya, tinggal buka website tiket kayak misalnya atau Traveloka, kita langsung bisa sewa semuanya di situ. Banget. Jadi bener. Lucunya lagi adalah tiket.com itu menjadi salah satu retail terbesar di Indonesia. Dia juga tidak punya maskapai penerbangan atau juga dia tidak punya armada taksi dan sebagainya, dia nggak punya gitu. Nah, ini fakta-fakta lucu yang kalau kita perhatikan banyak fakta unik di balik teknologi company yang udah besar sekarang. Nah, pertanyaannya mungkin gimana mereka semua ngelakuin tersebut gitu ya. Kok bisa gitu ya, company yang dia sendiri nggak punya armada pesawat, kok bisa jadi penjualan tiket terbesar gitu ya. Yang nggak punya hotel, kok bisa jadi jaringan hotel terbesar. Yang nggak punya film, dulu kan Netflix nggak produksi film ya, kalau sekarang udah banyak konten originalnya. Tapi dia bisa jadi pendistribusi film terbesar di dunia gitu ya. Nah, simple sih, kita udah tahu jawabannya. Jawabannya adalah teknologi. Jadi tanpa teknologi, company-company yang tadi yang udah kita bahas itu nggak ada apa-apanya. Bayangin contohnya kalau teman-teman internet mati gitu ya, di dunia, semua company yang tadi udah nggak dapat profit sama sekali gitu ya. Atau misalnya nggak ada teknologi sama sekali di dunia, company-company yang tadi kita bahas itu udah nggak akan ada mungkin ya, nggak pernah ada. Nah, itulah kenapa saat ini penting banget kita sebagai orang teknologi gitu ya. Ini zaman-zamannya keemasannya kita sebagai orang teknologi gitu ya. Jadi teknologi itu merubah cara kerja industri yang tadinya konvensional, kalau misalnya nggak mau berubah, dia bakal mati. Dan juga cara pandang kita terhadap suatu masalah. Dulu kalau misalnya kita pengen nonton, ya datang ke bioskop. Sekarang nonton di HP juga bisa. Dulu pengen beli tiket, ya harus datang ke travel agent. Sekarang dari HP juga bisa gitu ya. Jadi cara pandangnya sekarang berubah. Yang paling simpel deh, zaman dulu saya kalau misalnya PDKT ya ke istri saya harus datang ke rumahnya gitu ya. Zaman sekarang orang bisa pakai Facebook, bisa chatting dan sebagainya, itu udah
gampang banget dengan teknologi kayak gitu. Jadi inilah kenapa ini kayak momen kita buat teman-teman gimana caranya kita maksimalin, karena kebetulan kita adalah orang-orang di industri teknologi, jangan sampai kita tergilas sama perkembangan zaman. Teknologi itu cepat banget ya, kalau misalnya kita nggak berubah, itu pasti kita kelewat. Contohnya, kita udah dengar lah beberapa perusahaan yang tutup, yang gara-gara, atau misalnya, contohnya kayak sekarang itu ya, kayak taksi itu kayak dulu siapa sih yang mikir kalau Gojek itu bakal segede sekarang gitu ya. Dulu kan taunya, saya waktu dulu kerja di Jakarta, taunya ya perusahaan taksi besar itu ya kayak Uber apa ya? Bluebird ya, sorry ya. Bluebird. Kalau sekarang siapa gitu ya? Sekarang semua orang pakai Gojek gitu atau Grab kalau di Jakarta. Dan akhirnya kalau misalnya nggak bisa berubah di industri konvensional itu pasti tergilas sama teknologi company yang saat ini. Oke. Ada yang tanyakan dulu mungkin, Pak Singgi? Ada pertanyaan nggak? Oke, coba kita cek ya. Itu katanya pakai Friendster zaman dulu, kelihatan nih umurnya berapa. Oke, ada pertanyaan nih. Sebetulnya ada pertanyaannya dulu. Ini mungkin agak jauh dari topik yang tadi mengenai teknologi, tapi lebih ke personalnya nih. Kalau Kang Eko ini dulu belajarnya kayak gimana sih gitu? Sampai punya channel sendiri, sampai rutin bisa buat konten sendiri gitu. Saya disconnect tadi. Oke. Kita tunggu ya. Sampai lancar lagi. Udah siap? Sip, udah masuk ya? Sip, udah masuk. Oke. Sebetulnya kalau dengan topik yang tadi dibicarakan, kayaknya belum ada pertanyaan yang nyangkut. Yang related ya? Oke, kalau gitu kita... Belum ada yang related. Lanjut dulu deh. Dilanjut dulu aja ke materi selanjutnya. Oke, ini kita sekarang bahas. Jadi di mana-mana ya harapan di sini banyak kan ya yang masih kuliah atau sekolah atau misalnya di awal-awal karir. Nah, kita bahas dulu nih persiapan masuk perusahaan teknologi. Nah, saya akan bahas dua fase. Yang fase pertama itu kita sebelum lulus sekolah atau kuliah. Jadi ini nggak ya teman-teman mau SMK atau kuliah pun nggak ada masalah ya. Harusnya sama aja tahapannya. Tahapan yang pertama itu kalau misalnya sekarang tuh saya agak ngeri sama teman-teman yang lagi kuliah atau sekolah. Itu sekarang banyak banget ngikutin teknologi yang lagi kekinian. Walaupun itu boleh, tapi itu kayak bukan mandatory teman-teman gitu ya. Jadi kayak harusnya tuh teman-teman saat sekolah itu fokus belajar ke hal-hal yang fondasi dasarnya. Karena kalau misalnya contohnya saya misalnya semester 3 gitu ya, 2 tahun lagi baru lulus kuliah. Sekarang misalnya saya belajar, sekarang yang lagi booming apa misalnya kayak Laravel 7 gitu ya. Saya belajar Laravel 7 misalnya. 2 tahun kemudian Laravel 7 udah nggak ada gitu ya. Itu udah diganti mungkin Laravel 10. Nah, atau misalnya saya sekarang belajar framework apa gitu ya, 2 tahun kemudian itu belum tentu frameworknya masih ada gitu ya. Kalau misalnya teman-teman masih kuliah, diharapannya sih lebih baik fokus ke fondasi dasarnya. Karena fondasi dasar itu nggak akan pernah usang dimakan zaman. Nah, contohnya kayak teman-teman kalau misalnya masih sekolah atau kuliah, itu fokusin belajar kayak algoritma, problem solving, struktur data, atau pemrograman berorientasi objek. Kalau misalnya senang pakai database, belajar sistem basis data. Kalau senang network, belajar jaringan komputer. Atau kalau senang sistem operasi, silakan belajar sistem operasi. Dan pokoknya hal-hal dasar lainnya. Nah, ini penting banget. Kenapa? Karena nanti kalau teman-teman nggak ngerti fondasi dasarnya dengan baik, tiba-tiba masuk kerja gitu ya, nggak ngerti dasarnya, teman-teman langsung pakai sesuatu yang menurut teman-teman suka. Nah, takutnya itu ketika awal ngebangun, itu kayak mirip fondasi rumah ya. Kalau misalnya kita prepare di awal bikin fondasinya salah, itu saat tiba-tiba bikin satu rumah biasa, mungkin itu nggak ada masalah. Tiba-tiba penghuninya banyak gitu ya. Kayaknya teman-teman harus jadiin 2 lantai. Nah, ketika dijadiin 2 lantai itu kan nggak bisa, karena fondasinya dari awal udah salah. Cuma bisa di-prepare buat 1 lantai misalnya. Nah, itu mau nggak mau harus dirubuhin lagi, dibangun fondasi baru. Dan itu makan biaya banyak. Jadi lebih baik teman-teman belajar fondasi dulu yang baik, kalau misalnya sekarang masih sekolah ya. Kalau misalnya sekarang gimana, udah terlanjur lulus sekolah atau lulus kuliah, ya nggak ada masalah sih.
belajar fondasi lagi itu nggak ada salahnya. Sambil curi-curi waktu, sambil habis kerja, pulang kerja, belajar lagi itu nggak ada masalahnya. Karena nanti bisa diimplementasiin di kerjaan selanjutnya atau di tempat kerja saat ini. Jadi intinya fondasi dasarnya ini beneran harus kuat. Jangan sampai teman-teman bikin aplikasi, kalau ketika aplikasinya kecil mungkin nggak ada masalah, ketika aplikasinya besar itu udah mulai kewalahan. Karena mungkin fondasi dasarnya nggak kuat. Jadi saran utama saya adalah fondasi dasarnya harus dikuatin. Ada banyak banget materi-materi fondasi dasar programming atau teknologi gitu ya. Harusnya di kuliah semuanya diajarin sih. Algoritma udah pasti lah ya, semuanya diajarin. Kayak struktur data, pemrograman berbasis objek itu harusnya udah diajarin semuanya. Nah, jadi kalau bisa silakan dipelajari lagi fondasi dasarnya. Kalau misalnya sekarang kelewat atau dulu waktu kuliah malas gitu ya. Saya juga tipe orang-orang yang malas sih pas kuliah. Datang ketika saya suka aja mata kuliahnya. Tapi bukan berarti kita nggak belajar. Kalau misalnya kita nggak suka dengan mata kuliahnya, tetap fondasinya kita bisa belajar di waktu-waktu lain gitu, di luar kuliah. Next-nya, nah ini sebenarnya hal yang paling membuat malas kita, yaitu adalah ngeblok atau nulis. Di sini kalau misalnya teman-teman udah ada yang sering nulis, itu bagus. Kalau misalnya ada yang belum suka nulis, diusahakan nulis ya. Nulis itu bukan buat pencitraan atau bukan buat dapat duit dari AdSense misalnya, bukan kayak gitu ya, tapi lebih ke ini ya, lebih ke bikin note atau bikin log. Teman-teman udah belajar apa, teman-teman sharing. Nggak usah khawatir dengan, oh saya baru ngerti misalnya basic bahasa pemrograman PHP, nggak ada masalah. Kok banyak kok nanti orang-orang yang baru belajar PHP juga gitu ya. Pokoknya sekecil apapun kalau bisa dibuat, ditulis. Nah, contohnya Pak Singgi juga kan dari Codepolitan dulu, awalnya Codepolitan berasal dari tutorial ya, websitenya ya. Iya, bahkan kalau awalnya banget tahun 2012 itu kita iseng-iseng sharingnya soal programming tapi di majalah yang bisa di-download gratis. Terus langsung berkembang jadi media soal programming, tapi lebih ke artikel kayak gini nih. Artikel sharing tapi bukan yang tutorial, tapi artikel yang memang nyebarin ilmunya di sana. Biringan gitu lah. Betul. Jadi kita nggak tahu ke depannya bakal kayak gimana. Saya udah banyak lihat ke orang-orang yang tadinya ngeblog, akhirnya banyak yang baca, akhirnya dia bisa dapat uang, bahkan kayak Codepolitan bisa bikin company dari yang tadinya nulis. Mungkin dulu awalnya pengen apa, tapi akhirnya ketika banyak marketnya udah gede, akhirnya bisa dijadikan tempat kita bisnis di media tersebut. Jadi nggak usah ragu kalau misalnya nulis aja gitu ya. Walaupun nggak ada yang baca, nggak masalah. Saya sendiri sering banget nulis hal-hal basic yang saya sering lupa. Atau misalnya sering banyak orang yang nanya, kayak contohnya cara nginstal Java kok di Windows nggak jalan gitu ya. Terus saya pikir-pikir ternyata banyak juga yang ngalamin masalah itu. Jadi lebih baik saya tulis, kalau ada orang yang nanya, saya tinggal kasih artikel saya. Atau saya nginstal kayak ya Docker dan sebagainya, itu kadang-kadang saya suka lupa sendiri gitu ya, tengah jalan. Nah, jadi tulisan kita itu bukan cuma nanti bermanfaat buat orang lain, bisa buat kita sendiri sewaktu-waktu ketika lupa. Saya yakin sih namanya kita orang ya, sering banget lah lupa namanya. Dan gampangnya ya kalau misalnya ada masalah kita tinggal buka lagi tulisan kita. Nextnya kalau misalnya teman-teman udah biasa ngomong di depan umum gitu ya, saya saranin untuk coba bikin vlog. Kalau sekarang masih kuliah atau apa gitu, itu saya juga banyak ngelihat sekarang teman-teman saya itu sekarang udah banyak bikin kayak konten berbayar dan sebagainya, dan semua berasal dari cuma iseng-iseng bikin tutorial pakai video. Contohnya kayak teman saya di kebanyakan sih yang sekarang kayak di kelas PHP dan sebagainya itu banyak banget orang-orang yang sekarang udah bikin vlog yang bukan vlog ya, kayak screencast yang berbayar. Dan awalnya dari satu sih, mereka dari iseng-iseng. Nah, saya juga udah mulai rutinin lagi vlog. Ini banyak banget saya bikin vlog, sebenarnya bukan buat apa-apa ya, tapi kadang-kadang saya suka lupa. Jadi saya sering banget ngeliatin vlog saya lagi karena saya lupa gitu ya. Kayak dulu nginstal apa, pakai Docker, saya lupa. Saya tinggal buka vlog saya sendiri, saya tonton lagi. Jadi ya buat ngingetin teman-teman lagi aja gitu. Jadi nggak usah yang aneh-aneh dulu di awalnya. Yang penting kayak progres belajar teman-teman dokumentasiin. Kalau senangnya nulis bisa dalam bentuk tulisan. Kalau senangnya ngevlog, kadang kan kalau nulis tuh kadang-kadang ribet ya. Enaknya diomongin aja, itu langsung dibikin vlognya, itu nggak ada masalah. Bener juga ya. Kalau buat konten tuh emang
pada dasarnya kita ngerekam apa yang udah kita pelajarin gitu. Contoh Betul. ketika kita belajar jauh, udah misalnya udah 5 tahun ke datang, kita lupa dulu pernah belajar ini tapi lupa cara buatnya gitu. Ya Betul. kayak aku aja nih udah lupa bener-bener yang namanya ngoding Java, Zcos. Iya. Udah lupa banget lah. Udah lupa banget. Jadi sekarang udah bingung nih harus belajar dari awal lagi deh. Tuh, kalau misalnya kita nggak nge-log aktivitas kita yang lama itu agak susah, akhirnya kita nyari lagi gitu ya. Yang saya sering bikin tulisan atau video itu ketika saya dapat problem di kerjaan, saya nyari-nyari di internet, solvingnya nggak ada, akhirnya saya nyari-nyari sendiri, dapat solusinya, biasanya saya bikin vlognya. Biar suatu saat kalau saya dapat masalah yang sama, saya bikin tinggal saya nonton lagi vlog saya atau tulisan saya. Nah, selain itu juga itu bisa jadi branding buat teman-teman ya. Contohnya sekarang saya kan alumni salah satu kampus di Bandung. Itu saya ada komunitas IT di kampusnya. Itu saya selalu nekenin ke anak-anak mahasiswanya buat nulis. Akhirnya mereka bikin satu blog organisasi di sana dan semuanya nulis di sana. Itu nggak cuma buat itu ya tutorial atau kita kalau lupa bisa lihat catatan balik, tapi itu bisa buat branding kita juga. Kita dikenal sebagai misalnya, pengen jadi expert PHP, ya banyakin sharing soal PHP gitu ya. Nulis PHP, ngeblog PHP, ngevlog PHP. Kalau saya teman-teman nggak pernah sharing, orang-orang nggak tahu kalau teman-teman tuh punya skill seperti itu. Bener banget. Orang nggak akan tahu kalau kamu sendiri nggak ngasih tahu gitu. Itu ya sebenarnya kayak branding, saling marketing diri sendiri lah. Self branding kayak gitu. Jadi jangan sampai ditanya orang bisa apa, tapi orang bisa lihat si A itu bisa ini gitu. Karena lihat dari tutorialnya sama video-videonya dia banyak ngebahas soal itu kayak gitu. Bener. Oh iya, kalau ini buat teman-teman tahu, dulu Kodopolitan sempat buka kan untuk artikel tamu. Nah, saat ini kita sedang merancangnya bukan jadi artikel tamu, tapi memang jadi penulis lepas. Nah, kalau teman-teman yang memang berminat, bisa kontak langsung aja ke kontak@kodopolitan.com gitu. Jadi penulis lepas, selain portofolio juga dapat bayaran nantinya gitu. Enak juga kan, nulis dibayar lagi. Sip. Oke, kita lanjut ya. Nah, itu dulu saya waktu kuliah tuh sering banget ngeblog ya, bikin tulisan. Dulu tuh kan nggak zaman YouTube, abis itu mahal ya kuota ya. Jadi saya cuma bisanya nulis doang. Kalau sekarang kan kuota udah lumayan murah gitu ya. Jadi saya lebih milih konten yang YouTube. Tapi nggak masalah kalau teman-teman masih senang nulis juga. Nah, terus kalau misalnya udah itu kayak buat branding teman-teman sambil belajar, di-sharing apa yang teman-teman pelajari. Jadi jangan nunggu jago dulu baru di-sharing gitu ya. Nanti kalau misalnya udah jago, teman-teman punya problem lain gitu ya. Di kerjaan lah, di apa, itu problemnya udah beda lagi. Lebih baik sambil belajar, di-sharing progresnya. Itu nggak ada masalah kok. Nah, oke. Habis itu kalau misalnya udah lulus sekolah atau kuliah, atau sekarang teman-teman lagi nyari kerjaan, atau masa-masa awal-awal ini ya, habis lulus lah ya, terus gimana progresnya? Mungkin teman-teman akan dihadapin sama dua pilihan. Kalau misalnya kita di teknologi company ya, mau join startup atau join unicorn. Ya walaupun unicorn sekarang dia masih nge-branding kalau perusahaan dia itu startup, tapi sebenarnya udah nggak startup lagi karena dia udah rapih lah ya, udah istilahnya udah semi corporate lah, karena udah rapih banget. Nah, teman-teman bakal dihadapi nih sama pilihan mau join startup, mau unicorn. Kalau misalnya dilihat dari jumlah orangnya, mungkin kalau kayak di bawah 100 atau 50 orang, anggap aja itu masih startup lah ya. Tapi kalau misalnya udah di atas 100 atau ya udah ada 100, udah bener bisnis prosesnya dan sebagainya, itu kita anggap udah teknologi company yang udah stabil lah. Atau bisa dibilang unicorn. Ya unicorn kan kalau valuasinya udah 10 billion, tapi kalau misalnya yang anggap aja tech company yang lain yang penting udah gede gitu ya, nggak ada masalah. Nah, pasti dihadapin sama dua pilihan ini. Mau masuk startup, mau masuk unicorn. Saya sendiri nggak ngerekomendasiin teman-teman masuk unicorn aja atau masuk startup aja, karena itu nanti tergantung background teman-teman. Ya teman-teman lihat background-nya dulu. Nggak bisa tiba-tiba, saya harusnya masuk startup dulu gitu, atau harusnya masuk unicorn dulu, itu nggak seperti itu. Jadi kita lihat background-nya teman-teman itu seperti apa. Nah, ini bisa rekomendasi. Kenapa, Tinggi? Bisa nggak sih pemilihannya tuh selain dari background, emang minatnya mau kemana? Nah, betul. Selain background itu minatnya. Nah, ini kita bahas minat-minatnya.
Jadi yang pertama itu saya sangat rekomendasikan pilih startup kalau ini ya, alasannya ini, uang bukan masalah. Kalau misalnya teman-teman nanya kayak misalnya ke perusahaan-perusahaan yang udah gede, kayak misalnya Blibli, Tokopedia, Gojek, dan sebagainya, mereka punya standar gaji sendiri untuk tiap levelnya. Jadi teman-teman punya gambaran pasti, oh ketika masuk, gaji saya bakal sekian gitu. Nanti ketika saya naik jabatan, gaji saya bakal sekian. Itu semuanya udah terstruktur dengan baik. Nah, kalau di startup itu nggak jelas gitu ya. Contohnya ketika masuk startup, orangnya cuma ada 10 orang gitu ya. Bahkan mungkin CEO-nya aja udah nggak gajian gitu ya, karena semuanya dipakai buat ngegaji karyawan yang lainnya. Nah, kalau misalnya teman-teman uang bukan masalah, kayak misalnya teman-teman nggak harus ngebiayain keluarga, atau nggak harus ngebiayain orang tua, itu lebih baik saya sarankan masuk startup. Bukan berarti join startup itu gajinya kecil, nggak juga. Beberapa startup yang baru juga udah gede-gede, tapi maksudnya kadang-kadang kalau startup tuh nggak pasti, ya, income-nya nggak terlalu pasti kalau startup itu. Nah, terus kenapa saya sangat rekomendasikan kalau misalnya teman-teman nggak ada masalah soal uang gitu ya, atau income, yang penting ya istilahnya biaya hidup terpenuhi lah ya, nggak harus yang hedon-hedon amat gitu ya. Nah, ini yang paling penting tuh kalau misalnya teman-teman masuk startup itu pengalamannya banyak banget. Saya waktu tahun 2012 itu join startup di Jakarta. Waktu itu cuma 18 orang, bayangin, cuma sedikit banget. Dan rata-rata itu kayak 13 orang tuh kayak engineer semua, artinya orang bisnisnya dikit banget. Artinya waktu itu saya ngerangkap nggak cuma jadi Java developer, saya juga jadi QA engineer, saya juga jadi DevOps karena harus ngurusin deploy ke production. Dan kalau misalnya ada masalah, saya juga harus ngecek security-nya sendiri. Jadi semua saya kerjain sendiri. Dan itu bakal dapat pengalaman buat kita banyak banget gitu. Jadi kayak orangnya kayak workaholic banget kalau kita masuk startup. Karena saya pernah sampai masuk jam 7 pagi, pulang jam 7 pagi lagi. Karena waktu itu kita lagi live integration sama salah satu vendor di Jepang. Jepang tuh kan orang-orangnya agak sedikit workaholic ya. Nah, akhirnya kita datang jam 7 pagi, pulang jam 7 pagi lagi gitu. Besoknya gitu lagi, gitu aja terus gitu ya. Nah, itu udah kondisi startup gitu ya. Itu nggak bisa teman-teman komplain, wah ini nggak ada work-life balance ya, itu startup gitu ya. Teman-teman mau nggak gitu? Enaknya di startup, kalau startupnya itu maju, itu teman-teman pasti langsung dapat posisi strategis di startupnya. Kalau teman-teman perhatiin kayak di Gojek itu kalau teman-teman perhatiin kayak PP-PP-nya, itu orang-orang yang top manajemennya itu masih pada muda, umur 20-an. Bukan karena dia waktu join langsung jadi PP, enggak. Tapi karena dari awal dia ikut kontribusi di awal-awalnya si Gojek. Jadi ketika Gojeknya gede, dia langsung naik ke atas dengan cepatnya. Nah itu kalau misalnya teman-teman join startup, dan tiba-tiba startupnya bagus, booming gitu ya, itu teman-teman karirnya bakal kencang banget. Jadi naiknya kencang banget. Karena kan nggak mungkin ketika startupnya gede, akan nge-hire orang buat naik di atas, itu nggak mungkin. Pasti hire orang buat di bawah. Orang-orang yang founding member yang lamanya itu bakal naik semuanya ke atas. Jadi teman-teman ini cocok banget kalau misalnya startup. Jadi kayak ya mirip gambling sih sebenarnya ya, tapi ya nggak juga gitu. Terus yang paling penting itu teman-teman harus rela berjuang bersama para founding membernya. Jadi kalau teman-teman bikin startup ataupun join startup, dilihat ada 10 orang, teman-teman harus percaya sama founding membernya. Ya simpel sih, perhatiin orang-orangnya. Orang-orangnya bisa dipercaya nggak, kompeten nggak. Kalau misalnya teman-teman nggak terlalu percaya, ya mendingan jangan ikut ya, karena nanti mungkin bakal buang-buang waktu. Tapi kalau teman-teman percaya sama orang-orangnya, mendingan ikut join sama startupnya, terus gedein startupnya. Nggak usah khawatir itu bukan startup kita, karena nanti ujung-ujungnya kalau di startup itu kayak ada pembagian saham dan sebagainya. Contohnya kayak di Uber itu programmer pertamanya sekarang uangnya udah triliunan. Itu programmer pertamanya Uber loh. Dia bukan founding member, tapi programmer pertamanya. Itu kisahnya sampai viral banget. Jadi ada yang foundernya Uber itu bilang, saya mau bikin aplikasi yang memanfaatkan GPS di Twitter, dia cuma nge-tweet iseng, terus dibalas sama programmer itu. Terus di-hire. Terus sekarang uangnya udah triliunan, programmer yang awal-awal Uber itu. Padahal Uber itu kan adanya nggak nyampe 10 tahun yang lalu. Jadi kalau kita benar milih startup, itu karir kita udah bakal bagus banget. Nah ini kalau misalnya teman-teman milih startup, kondisinya seperti ini. Nah, gimana kalau teman-teman pilih unicorn atau perusahaan yang udah gede, yang udah stabil? Nah, kalau teman-teman pilih unicorn, otomatis income-nya udah pasti di awal pasti besar banget dan stabil ya.
Kayak kenaikannya misalnya Grading. kalau Ada grading kenaikannya misalnya tiap tahun kayak 10%, 20% itu udah stabil. Kalau unicorn kan belum tentu ya unicorn itu. Kalau unicorn bisa aja kayak awalnya kecil tapi ketika dapat funding gede, terus ketika jadi startup itu awalnya mungkin kecil, ketika dapat funding baru naik income-nya, ketika masuk jadi unicorn baru income-nya signifikan banget naiknya. Jadi beda antara startup sama unicorn ketika kita join. Nah, kalau misalnya teman-teman lebih suka tempat yang nyaman, udah pasti kantornya enak kalau di unicorn gitu ya. Sekarang tuh kan branding unicorn tempat-tempatnya enak banget. Nah, itu cocok masuk unicorn. Betul. Saya dulu join startup cuma di rumah doang, itunya ngantornya. Maksudnya cuma sewa rumah terus orang-orang pada coding di rumah. Jadi berasa nggak ngantor gitu. Nah, jadi beda banget sama unicorn. Habis itu pekerjaannya jelas. Jadi teman-teman kalau masuk ke sana jadi back-end engineer, ya udah ngerjain back-end doang. Front-end ya front-end doang. Ya mobile doang. Nggak ada yang aneh-aneh. Jenjang karir udah pasti jelas. Terus yang paling utama adalah work-life balance. Jadi cocok banget kalau masuk unicorn, kalau teman-teman kayak udah berkeluarga, atau misalnya ya masih istilahnya kayak punya kehidupan keluarga dan sebagainya lah. Ini cocok banget masuk unicorn karena semuanya udah stabil. Ya jadi ini pilihannya teman-teman mau masuk startup atau unicorn. Jadi tinggal dipilih-pilih aja. Saya nggak rekomendasiin kemanapun, tapi silakan teman-teman pilih sesuai dengan background dan tujuan teman-teman nyari kerjaan nanti. Oke, ada pertanyaan nih. Oh, pertanyaannya apa tuh? Pertanyaannya, tadi pilih dulu nih yang bagus. Lagi cepat ya. Hanya berganti komunikasi teknologi. Oke, Oke. Tadi kan mengenai dia mau pilih kerja di startup atau di unicorn. Terus ada pertanyaan nih, apakah kontribusi di GitHub untuk seorang programmer itu berpengaruh banget untuk perusahaan teknologi dalam mencari kerja atau memilih karyawannya? Oke, GitHub ya. Tergantung ya. Betul, tergantung ya. Kalau isi GitHub-nya teman-teman cuma isinya project Hello World ya nggak berguna juga gitu ya. Jadi tergantung, jadi kalau saya masuk perusahaan itu, jujur saya sih jarang banget ya, jarang ngecek GitHub-nya. GitHub Green juga belum tentu memang isinya beneran kerjaan. Bisa aja isinya cuma kayak lagi-lagi belajar dan sebagainya. Yang paling penting itu justru kontribusinya. Saya lebih senang kontribusi ke project yang sekarang udah ada dibanding saya iseng-iseng bikin project-project habis itu di-share di GitHub. Contohnya sekarang kan saya tiap hari codingnya Java ya. Di Java tuh ada teknologi yang namanya Spring. Spring itu udah gede banget di dunia. Semua orang pada pakai Spring. Kalau di PHP mungkin Laravel gitu ya. Nah, saya bikin project baru untuk ngalahin si Spring. Itu lebih baik saya kontribut ke si Spring-nya. Spring itu ya. Betul. Okay. Nah, jadi GitHub-nya sebenarnya nggak ada istilahnya GitHub-nya kosong berarti orangnya nggak kerja, ya belum tentu kan, bisa aja dia pakai GitLab atau Bitbucket dan sebagainya. Nah, yang penting itu kontribusi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman aktif kontributor di beberapa teknologi atau framework yang udah beneran dipakai banyak orang, itu poin plusnya ngena banget dibanding teman-teman ngehijauin GitHub. Sekarang itu kan ada GitHub oriented gitu ya, isinya cuma ngehijauin GitHub gitu. Nah, itu lebih baik teman-teman fokus kontribut ke teknologi yang sekarang udah ada. Dan itu bakal jadi nilai plus banget buat teknologi company yang lagi teman-teman incer. Ya contohnya kalau misalnya di Blibli, teman-teman pengen masuk Blibli, teman-teman tinggal banyakin kontribut ke Spring, nanti masuk Bliblinya gampang. Tinggal bilang kalau saya aktif kontributor di Spring. Kalau teman-teman contohnya pengen masuk ke perusahaan yang pakai Laravel, teman-teman tinggal bilang kalau saya aktif kontributor di Laravel. Nah, itu bakal jadi nilai plus banget dibanding teman-teman cuma bikin project Hello World pakai Laravel, itu ya nggak ada ininya gitu ya, nggak ada benefitnya buat perusahaan kayak gitu. Oke. Ya, emang itu lebih bagus ya. Sip, bisa dilanjut. Oke. Tahapan interview ini saya cepetin aja ya. Jadi biasanya kalau interview di teknologi company itu ada 3 tahap. Yang pertama coding, yang kedua user interview, yang ketiga HR interview.
Nah, coding interview itu simple sebenarnya. Ini rata-rata dilakukannya online, ya. Dan biasanya dia menitik beratkan terhadap problem solving. Jadi teman-teman nggak usah khawatir, misalnya, oh saya nggak bisa PHP, tapi saya pengen join perusahaan kayak Blibli yang pakai Java, itu nggak ada masalah. Karena nanti ketika coding interviewnya, dia nggak akan dites Java. Yang dites adalah problem solvingnya. Nah, kalau problem solving itu nggak perlu pakai bahasa pemrograman yang harus dipakai sama company-nya. Itu yang penting teman-teman familiar sama salah satu bahasa pemrograman. Nah, buku yang saya rekomendasikan untuk dibaca itu Cracking the Coding Interview. Isinya itu ada contoh-contoh coding interview, dan ini rata-rata isinya cuma basic, jadi fondasi dasar. Nggak ada tuh ngetes framework Spring, framework Laravel, itu nggak ada. Semuanya basic, beneran basic. Jadi kayak ngetes struktur data, ngetes algoritma, ngetes object oriented, ngetes database schema, dan sebagainya. Jadi basic banget. Jadi teman-teman nggak usah khawatir ketika join pengen coba apply ke perusahaan-perusahaan besar, itu nggak usah khawatir kalau misalnya belum terlalu jago di teknologi atau framework yang mereka pakai. Yang penting basicnya, fondasinya kuat. Next-nya user interview. Kalau teman-teman lolos dari sana, otomatis nanti akan dipanggil datang ke perusahaannya, atau mungkin tatap muka online ya sama orang perusahaannya atau teknologi company-nya. Nah, rata-rata dia sama juga, dia akan nanya konsep dasarnya, cuma mungkin lebih diskusi ya. Nah, ini pastikan biasanya mereka diskusi dua arah. Jadi jangan takut ketika interview itu. Saya sering banget nge-interview orang, tapi orangnya tuh kayak takut gitu ya. Jadi seakan-akan takut jawabannya salah. Padahal semuanya dalam teknologi itu nggak ada yang salah, nggak ada yang benar sebenarnya. Tergantung sudut pandangnya seperti apa. Nah, yang paling penting dalam user interview itu komunikasinya. Karena kan nanti biasanya yang interview itu orang yang bakal ketika teman-teman join, teman-teman bakal gabung sama tim orangnya. Nah, orangnya tuh pengen memastikan apakah teman-teman emang cocok kerja bareng sama dia atau enggak. Jadi lebih ke diskusi aja, diskusi dua arah. Jadi jangan sampai teman-teman kayak gagap atau apapun itulah ya, kayak takut atau apa saat user interview ini. Ini saya banyak banget yang ketika tes codingnya bagus, ketika ngobrol langsung itu kayak kelihatan ini banget, nggak kooperatif lah orangnya. Nah, itu sangat disayangkan banget. Nah, yang paling terakhir biasanya yang dilakukan adalah HR interview. Ini kayak psikotes, kalau misalnya, ya banyak sih perusahaan-perusahaan yang sekarang udah netapin psikotes. Ada juga soft skill, terakhir mungkin negosiasi gaji. Nah, beberapa ini sebenarnya lebih ke ngejurusin ya. Jadi kayak misalnya, ketika nge-hire orang, ini orangnya cocok di bidang mana gitu. HR biasanya lebih ngerti lah cara pandangnya seperti apa. Kan orang-orang psikolog semua. Jadi kayak, ini orangnya cocoknya kerja dengan tim sekian, sama tim ini, sama orang seperti dan sebagainya. Nanti itu urusan HR-nya sendiri sih. Tuh, saya sendiri kurang terlalu ngerti sebenarnya proses HR interview. Nah, tapi saya ada trik saat negosiasi gaji. Trik ini sering banget salah dilakukan sama orang-orang ketika join ke perusahaan. Ayo dicatat, nah, kalau saya teman-teman ditanya, kalau teman-teman ini fresh graduate ya, paling penting itu fresh graduate. Fresh graduate itu kalau misalnya ditanya gaji, jangan pernah jawab ekspektasi gajinya. Kebanyakan kita tuh sering banget jawab ekspektasi gajinya. Karena apa? Karena kalau misalnya kita jawab, kita bakal kalah. Kita kalau ketinggian, contohnya kita misal aja kita tiba-tiba ini fresh graduate ya, anggapannya sebelumnya belum punya gaji. Kan biasanya kalau misalnya udah senior kan ditanyakan last salary-nya berapa. Kalau fresh graduate kan pasti belum punya gaji. Nah, ketika ditanya, lebih baik jawabannya teman-teman diplomatis saja, sesuaikan sama misalnya range gaji engineer yang fresh graduate di perusahaannya gitu ya. Kenapa? Karena kalau teman-teman misalnya teman-teman nembak gaji misal aja 5 juta gitu ya, terus di-approve sama HR-nya. Ketika teman-teman join, nanya ke sebelahnya, ternyata gaji fresh graduate di sana tuh 10 juta. Itu ngenes banget kan? Teman-teman nembak 5 juta, padahal gaji fresh graduate di sana itu 10 juta. Artinya teman-teman lost opportunity di situ. Jadi itu kalau saya teman-teman salah nembak. Kalau saya teman-teman nembaknya ketinggian, misalnya contohnya teman-teman di sana fresh graduate 10 juta. Terus teman-teman bilang, saya pengen gaji 20 juta. Akhirnya kan si HR-nya nggak nerima kan? Oke, ditolak karena gajinya nggak sesuai ekspektasinya. Nah, teman-teman bakal lost opportunity dari kesempatan buat dapetin benefit di luar itu. Karena jangan cuma mikirin kalau income itu dari gaji ya. Karena perusahaan tuh banyak banget benefit yang lainnya. Mungkin ada kayak cover asuransi atau misalnya kayak bonus dan sebagainya itu
banyak di yang lainnya. Jadi jangan sampai teman-teman saya kerja gajinya 5 juta, teman-teman gaji 6 juta. Jangan dipikir gaji 5 juta lebih kecil daripada 6 juta. Lihat basic salary-nya mungkin kelihatan kecil, tapi kalau di-compare setahun dengan misalnya bonus dan sebagainya bisa jadi lebih gede. Nah, oleh karena itu saya biasanya sekarang, saya tuh kayak orangnya jarang mencelak-mencelek pindah-pindah gitu ya. Usahakan sih, kalau saya kayak minimal kayak 2 tahun baru nyoba pindah ke tempat lain. Kalau misalnya nggak menarik, saya nggak mau pindah. Nah, problemnya kayak gini, karena bisa jadi kita ketika pindah, naik gaji 10%, padahal secara total, kalau ditotalin itu bisa jadi kita malah turun. Jadi hati-hati dalam negosiasi gaji. Mendingan bilang aja ke HR-nya sesuaikan sama budget di company itu. Kalau misalnya ini khusus yang memang baru benar-benar tidak punya gaji sebelumnya atau fresh grade. Betul. Jadi buat yang lagi sekolah atau sekarang masih kuliah, ini triknya ya. Kalau ditanya, bilangin aja sesuaikan sama fresh graduate di sana. Karena kalau saya teman-teman kekecilan, rugi, kegedean juga teman-teman nggak punya kesempatan buat nyobain perusahaan tersebut. Kecuali kalau aku ngasih pendapat, kecuali memang kalau misalnya teman-teman outstanding banget sampai orang di kantor itu pun ingin mempertahankan kamu untuk masuk gitu. Biasanya ada juga case yang kayak gitu. Cuman langka. Gitu. Kalau yang outstanding banget biasanya langsung dinego lagi nantinya dari penawaran yang diberikan. Betul. Nah, selanjutnya ada tips biar teman-teman nggak perlu ngelakuin hal-hal tersebut. Tipsnya adalah ikut beasiswa. Beasiswanya banyak banget, contohnya di Blibli ada Blibli Future Program. Di Gojek itu ada yang namanya Go Academy. Di Bukalapak itu ada yang namanya Buka Potensi. Di Tokopedia juga ada. Bahkan di banyak perusahaan itu banyak yang buka beasiswa. Nah, dengan teman-teman ikutan beasiswa, mumpung misalnya masih sekarang kuliah atau sekolah, itu teman-teman bakal dijamin langsung masuk kerja ke tempat perusahaan tersebut. Karena selama mungkin 6 bulan atau setahun, teman-teman bakal didampingin sama mentor yang resmi langsung dari perusahaannya. Ini cara yang paling saya rekomendasiin kalau teman-teman pengen langsung masuk ke tech company yang gede. Karena kalau misalnya joinnya manual ya, kayak apply sendiri, itu agak susah, karena kan banyak banget tuh orangnya. Dan biasanya pun ya mungkin kelewat dan sebagainya. Karena kan yang jatah interview pun dikit, nggak sehari bisa 100 orang interview, nggak bisa ya. Nah, lebih baik ikutan beasiswa. Contohnya kayak saya di Blibli sekarang udah ada 3 batch. Satu batch-nya tuh kayak 20 orang, dan itu di seluruh Indonesia. Jadi nggak usah khawatir teman-teman kalau bukan dari Jakarta itu nggak ada masalah harusnya. Itu diseleksi, di proses atau gimana sih biasanya yang kayak gini? Itu diseleksi. Ini kayak nanti kayak dikasih apa ya? Rata-rata sih kayak ya sama sih, ada online interview dulu kayak ngerjain tugas, ya mirip kayak tugas-tugas kuliah lah. Nanti kalau yang benar bisa, nanti baru juga nanti ada seleksi lagi. Ini kayak audisi lah ya. Nanti beneran yang paling bagus bakal diambilnya. Tapi rata-rata kalau misalnya satu angkatan itu bagus semua, ya semuanya bakal diambil gitu ya. Beda kayak Indonesian Idol ya, yang harus 1 orang itu enggak. Karena kan kalau tech company sekarang itu banyak banget nge-hire orang, pengen banyak-banyak. Jadi mereka nggak akan sedikit-sedikit nge-hire orang, pasti banyak banget. Oke, sekarang kita bahas tentang awal berkarir di perusahaan. Anggap aja teman-teman sekarang udah kerja, kalau misalnya yang udah kuliah, udah join, nah apa sih yang perlu dilakuin saat kita awal berkarir di perusahaan teknologi? Nah, saat misalnya masuk ke perusahaan teknologi ataupun nanti di startup, pastikan teman-teman pilih jalur karirnya. Jangan palu gada ya, apa lu minta gua ada gitu ya. Zaman dulu mungkin palu gada, zaman sekarang tuh udah spesifik banget. Jadi teman-teman bisa pilih jalurnya. Contohnya di perusahaan tuh ada yang istilahnya front-end engineer, ada back-end engineer, ada mobile engineer, ada QA, DevOps, security, dan lain-lain. Teman-teman pastikan nanti pilih. Kalau teman-teman nanti ketika masuk perusahaan, terus diminta ngerjain beberapa hal, ya teman-teman minta kompensasi aja gitu ya. Masa sih saya harus ngerjain banyak hal gitu ya, padahal mungkin ada orang yang spesialis di situ. Karena kalau saya teman-teman ngerti terlalu banyak hal, rata-rata biasanya terlalu dalam. Biasanya kita cuma ngerti atasnya doang tanpa bisa dalamnya. Dengan kita milih salah satu jenjang karir yang pengen kita ambil, itu kita bisa ngedalamin dengan lebih baik. Jadi pilih jenjang karirnya mau apa. Contohnya kayak saya lebih milih back-end. Kenapa? Karena saya malas ngurusin UI ya.
Ngurusin UI itu kayak apa ya? Salah berapa pixel aja jadi jelek UI-nya gitu. Aduh, saya malas banget ngurusin kayak gitu. Jadi saya lebih suka ngurusin kayak algoritma, back-end, logic dan sebagainya. Jadi back-end engineer. Nah, selanjutnya fokus. Nah, ini yang sering salah dilakuin sama engineer-engineer awal, termasuk saya dulu juga sering ngelakuin kesalahan itu. Biasanya saya nggak fokus. Harusnya kalau teman-teman join, terus jadi awal-awal karir itu harus fokus. Fokus itu maksudnya apa? Kalau misalnya teman-teman sekarang kerja di perusahaan, terus pakai bahasa pemrogramannya PHP, fokus perdalam bahasa pemrograman PHP tersebut. Jangan ada teman di sebelah, oh dia belajar Golang, teman-teman ikutan belajar Golang. Terus ada yang sebelah, ada teman yang ikutan pakai bahasa Rust, teman-teman belajar bahasa Rust gitu ya. Terus ada yang belajar pakai bahasa baru seperti kayak Kristal, teman-teman belajar Kristal. Itu boleh sih boleh, cuma itu bahaya banget kalau teman-teman akhirnya nggak fokus. Jadi tetap harus fokus sama teknologi yang saat ini digunakan di company-nya. Karena kalau misalnya teman-teman pakai PHP di company-nya, terus teman-teman belajar Golang, teman-teman juga nggak akan punya kesempatan untuk implementasi Golang itu di perusahaan teman-teman. Lebih baik teman-teman, contohnya nilai PHP teman-teman 7 gitu ya. Terus teman-teman belajar Golang, akhirnya Golangnya 5, tapi PHP-nya tetap 7 gitu ya. Lebih baik teman-teman pelajarin lebih dalam si PHP-nya sehingga nilainya 10. Nggak masalah, nggak bisa Golang juga. Kenapa? Karena ya nanti di company-nya juga nggak akan dipakai Golangnya. Tetap yang dipakai adalah PHP-nya. Jadi lebih baik teman-teman jadi expert banget di PHP untuk di company tersebut. Fokus teknologi ya, juga sama, betul, fokus. Jadi jangan mencela-mencela ya, ke sana belajar, akhirnya nggak kelar, belajar yang lain, nggak kelar, belajar yang lain gitu. Itu percuma juga gitu ya. Nah, teknologi, framework, tool, database itu fokusin. Kalau sekarang pakainya PHP dan MySQL, fokusin di MySQL. MySQL itu nggak cuma insert update delete ya, ada tuning performa MySQL, ada gimana cara ngebikin cluster biar nggak mudah down di MySQL itu banyak banget. Teman-teman kalau semakin dalam, akhirnya teman-teman bakal semakin tahu gimana cara optimasi teknologinya. Contohnya kayak di di Facebook kan pakai PHP awalnya, saking didalaminnya PHP-nya, sampai-sampai si orang-orang Facebook bikin compiler sendiri untuk PHP gitu ya. Dia nggak tiba-tiba, oh PHP-nya lambat nih, oke kita ganti ke Java, nggak seperti itu gitu. Karena sekarang udah adopt-nya PHP, ya udah kita perdalam PHP-nya, kalau butuh kita compile ulang si PHP-nya biar lebih kencang kayak gitu. Jadi dalemin fokus sama yang sekarang teman-teman pakai. Nggak usah liatin yang sebelah, rumput tetangga emang selalu hijau gitu ya. Tapi belum tentu dipakai gitu di tempat kita juga. Iya. Pas kita nyemplung ke rumput tetangga, taunya sintetik kan, bukan asli gitu. Cuma juga gitu. Lepang futsal gitu. Iya. Nah, selanjutnya kalau misalnya teman-teman udah ngedalemin, teman-teman belajar code design. Code design itu lebih ke konsep, teman-teman bisa diterapin di semua bahasa pemrograman atau teknologi. Ini lebih ke gimana teman-teman bikin kode yang bagus, gampang di-maintain, gampang dibaca, gampang di-improve lah ya. Ketika ada penambahan fitur dan sebagainya, teman-teman nggak perlu pusing, karena code-nya udah bagus. Istilahnya tuh bukan spaghetti code. Spaghetti code tuh kayak mie, spaghetti gitu ya, amburadul, acak-acakan gitu ya. Nah, contohnya ada buku yang namanya Clean Code. Nah, teman-teman saya saranin baca buku Clean Code, ini wajib banget. Saya tuh kalau interview orang yang udah senior ya, saya suka tanya, udah pernah baca buku Clean Code belum? Terus dia bilang, belum pernah. Saya suruh pulang lagi. Ya udah pulang lagi, baca dulu baru kesini lagi, saya bilang. Karena simple ya, kalau misalnya ada orang yang sering bikin software yang udah dia nggak tahu cara bikin code yang bagus, itu agak dilema ya. Kok dia bisa bikin software yang gede tapi code-nya nggak bagus misalnya. Jadi saya sarankan teman-teman baca kayak bukunya Clean Code. Ada juga buku yang namanya Refactoring. Ada buku yang namanya Design Pattern, ada Solid Principle, ada juga Test Driven Development dan yang lain-lain. Intinya nge-improve kualitas kode teman-teman biar lebih baik. Dan ini wajib banget dikuasain kalau teman-teman udah masuk ke perusahaan. Jadi dengan teman-teman bikin code-nya yang bagus, itu udah otomatis ketika ada penambahan fitur, ada yang aneh-aneh, itu teman-teman santai aja gitu ya. Jadi ya teman-teman kelihatannya kerjanya santai. Kenapa? Karena dari awal teman-teman udah invest bikin code yang bagus. Bayangin kalau dari awal teman-teman nggak investasi untuk bikin code yang bagus, itu kedepannya pasti keteteran banget. Terapinya effort lagi ya? Betul, effort lagi. Apalagi kalau ternyata
code-nya nggak bagus, akhirnya teman-teman harus rewrite. Rewrite itu nggak cuma cost buat teman-teman ya, tapi cost juga buat perusahaan. Itu bahaya banget. Terus ini satu nih, tadi kan dari peran-peran yang ada atau posisi yang memang mau difokuskan, tapi sebelumnya Eko pernah sebut sama mengenai DevOps dan sepertinya akan jadi pertanyaan, apakah sebetulnya seorang DevOps itu siapa sih? Gitu. Kalau boleh dijelaskan, mungkin itu bisa membantu teman-teman nih supaya lebih memahamin, jangan sampai salah pemahaman mengenai DevOps. DevOps itu banyak orang yang salah persepsi kalau DevOps itu orang infra ya. Padahal enggak. DevOps itu beneran engineer. Engineer artinya bikin coding. Saya agak sedih ketika ketemu DevOps, ternyata dia nggak bisa coding. Kalau misalnya nggak bisa coding, agak susah untuk bikin automation-nya. Sekarang itu udah zamannya infrastructure as code. Jadi bikin infrastrukturnya itu pakai code. Jadi kayak teman-teman kalau pengen belajar DevOps itu ada yang namanya Jenkins Pipeline, ada istilahnya Terraform, ada istilahnya Docker, Kubernetes, itu semuanya dibikin menggunakan code. Jadi saran saya kalau teman-teman misalnya belum bisa code tapi pengen bisa Jenkins, minimal kuasain satu bahasa pemrograman. Saat ini yang paling banyak digunakan di DevOps itu bahasa pemrogramannya Python dan juga Golang. Itu teman-teman bisa investasi di sana, belajar Python atau belajar Golang. Nah itu dua bahasa pemrograman yang sangat familiar sekarang sama orang-orang DevOps. Apa sih DevOps itu? DevOps itu simple sih, bikin automation untuk mempermudah developer ketika pengen deploy aplikasinya ke production. Sekarang tuh kan kalau misalnya di perusahaan gede ya, kan environment tuh banyak, ada production, ada QA, ada UAT, ada development, ada staging dan sebagainya. Nah kalau teman-teman rilis aplikasi, nggak lucu kan, kita deploy satu, ya, butuh waktu 10 menit, deploy ke environment lain, butuh waktu 10 menit, deploy ke environment lain, butuh waktu 10 menit, itu lama banget gitu ya. Mungkin butuh waktu sejam untuk deploy ke semua environment. Nah, si orang-orang DevOps ini, dia ngebikin semua automation-nya. Jadi nanti si developer-nya cukup, kayak istilahnya kalau git push lah ya, nge-git push ke repository, nanti dari repository-nya tugasnya untuk nge-deliver ke semua environment sampai ke production, itu nanti urusannya DevOps. DevOps juga masih ada yang manual sih, manual klik-klik, tapi saya nggak rekomendasiin. Kenapa? Lebih baik dibikin automation-nya, nanti bisa semuanya automate. Karena klik manual itu rawan salah ya, apalagi kalau ada step yang terlewatkan. Tapi kalau dibuat otomatis semuanya itu lebih bagus. Nah, gimana kalau sebelumnya orang infrastruktur mau nggak mau teman-teman kalau bisa belajar coding, baru masuk DevOps. Kalau orang back-end, teman-teman harus belajar infrastruktur. Nanti baru bisa jadi DevOps. Nah, rata-rata yang paling gampang tuh dari back-end ke DevOps. Kenapa? Karena back-end udah siap, codingnya udah kuat. Agak susah tuh biasanya dari orang infra yang biasanya manage jaringan, pindah ke DevOps ini agak susah memang. Kenapa? Karena dia harus belajar coding. Kalau belajar coding, terus belajar infrastruktur itu harusnya nggak terlalu susah lah. Jadi tergantung pilihannya. Mau dari back-end atau dari infra, itu nggak ada masalah. Jadi DevOps itu tengah-tengah antara back-end sama infra. Seperti itu. Oke, kita next ke materi ya, communication. Ini bukan technical skill, tapi ini wajib teman-teman ngerti. Nanti itu kan namanya kerja, kita nggak kerja sendirian ya, pasti kerjanya banyak orang. Dan communication skill tuh menjadi hal yang wajib. Bukan istilahnya, bukan ngerayu bos atau apa ya, istilahnya menjilat orang biar banyak teman itu enggak. Tapi maksudnya kalau ada masalah atau misalnya mau habis ngerjain sesuatu, kita harus open komunikasinya. Contohnya teman-teman sering banget mungkin di kerjaan ngelihat ada orang, ini kok orang kayak nggak jelas kerjaannya gitu ya. Datang ke kantor tiap hari cuma buka Facebook, habis itu pulang gitu ya. Itu kerjanya apa gitu ya. Nah, itu biasanya terjadi gara-gara orangnya nggak open. Jadi dia nggak ngasih tahu apa yang dia kerjain, saat ini kalau ada masalahnya apa, nah itu bahaya banget. Sepintar apapun, sejago apapun, kalau dia nggak bagus komunikasinya, nanti bisa jadi masalah. Nanti bosnya mungkin bisa lihat, ini orang kok kayak nggak pernah ngasih tahu dia udah ngerjain apa, terus nggak ngasih tahu deliver apa, dan sekarang lagi ada masalah apa, nggak ngasih tahu, nah itu bahaya banget. Bahayanya ketika nanti ada one-on-one sama bos, atau juga ada review, namanya kayak KPI ya, ada review 360, maksudnya dari semua peer kita, rekan kerja, nanti nge-review kita, yang kalau misalnya kita nggak pernah open komunikasinya, itu udah pasti bakal dapat bad review semua sama teman-teman kerja kita.
Dan kalau reviewnya jelek, itu udah pasti kayak kenaikan gaji tertunda, kenaikan jabatan tertunda, bahkan bonus pun bisa jadi nggak dapat gitu. Itu bahaya banget. Udah pakai 360 feedback. Ya, di Blibli, karena Blibli anak perusahaan Jarum, di awalnya udah langsung ada semuanya. Tiap semester selalu ada. KPI feedback seperti itu udah selalu ada. Saya tanya di teman-teman saya kayak di Gojek, di Tokopedia, di Bukalapak, semuanya ada kok. Tiap semester selalu ada. Jadi teman-teman pastiin komunikasinya bagus. Komunikasi itu bukan ngobrol ya, makan siang bareng, itu nggak seperti itu. Tapi maksudnya open, teman-teman lagi ngerjain apa, kalau ada masalah, masalahnya apa. Kalau misalnya teman-teman udah nggak ada kerjaan, silakan teman-teman bilang ke teman-teman yang lain, apa yang bisa teman-teman bantu kayak gitu. Jadi helpful lah jadi orang gitu.